Emangnya bisa menggabungkan kekuatan kata-kata dengan keajaiban bersedekah? Bisa, bisa banget malah. Asal kita tahu caranya. Nih, kita bahas yuk. Ini seru nih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Emang bener ya, kita udah gak bisa memungkiri bahwa keajaiban kata-kata itu ada loh. Bahkan kamu nih penonton video Pagar Kehidupan yang sudah banyak menonton saya, pasti udah pernah tuh menonton beberapa video keren dari Pagar Kehidupan yang ada kaitannya dengan kekuatan kata-kata. Udah kamu uji, ada hasilnya ya? Bagus. Nah kali ini, kita akan kembali menguji. Pagar Kehidupan tidak akan ada hasilnya kalau cuma didengerin doang. Nah, izinkan saya sebagai sahabat kamu di hari ini dalam tanda kutip ya, memaksa kamu untuk jadi orang positif. Mau? Harus mau. Kenapa? Karena ini syarat utamanya, kita mau dipaksa dulu nih. Betul. Nah, saya ingin coba kita mengawali video ini dengan hal yang positif yuk. Mau nggak? Coba dong tuliskan di komentar sekarang. Tuliskan doa-doa yang bisa kamu berikan sepositif mungkin bagi siapapun yang membaca komentar kamu. Nanti saya berikan hati deh. Dari situ kita akan langsung ngebahas kekuatan kata-kata yang kamu uji sendiri dalam bentuk tulisan positif di komentar. Yuk, tuliskan dulu doa positif bagi siapapun yang membaca komentar kamu sekarang. Nanti saya berikan hati. Sudah? Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang coba lihat komentar. Lihat komentar video ini atau bahkan lihat komentar yang kamu tulis sendiri barusan. Sadar gak apa yang saya paksa kamu barusan untuk lakukan? Itu adalah sebuah hal yang sebenarnya udah bagian dari video ini. Coba lihat tulisan yang kamu tuliskan di komentar. Atau lihat tulisan teman-teman yang ada di komentar yang sedang kamu baca. Lihat komentarnya. Saya mau tanya sama kamu. Kata-kata yang dituliskan teman-temanmu yang di Pagar Kehidupan atau tulisan kamu sendiri deh. Saya mau tanya dong, tulisan itu menurut kamu enak nggak ketika dibaca? Jujur, enak ya? Saya mau tanya, kenapa kok tulisan doang gitu loh? Kumpulan huruf doang yang kamu tulis atau kamu baca, dibaca tuh enak mas. Kok bisa ya? Padahal gak ada yang mijetin kamu, gak ada yang ngasih duit, gak ada yang ngasih makan. Tapi sekedar baca ini aja kok rasanya tuh paling tidak tenang gitu mas, damai. Kok bisa ya? Jawabannya itu cuma satu teman-teman. Karena yang menuliskan kata-kata itu adalah manusia yang tulus. Itu dia. Kata-kata positif itu mencerminkan ketulusan hati seseorang. Dan sedekah yang paling luar biasa efeknya adalah sedekah yang dilandasi ketulusan yang maksimal. Sampai sini setuju atau setuju? Setuju nggak? Ayo kita bahas. Kita kulik lagi nih dagingnya. Gini, setiap kata-kata teman-teman itu nggak sama. Saya ulangi. Setiap kata-kata walaupun sama-sama kata positif itu efeknya nggak sama. Kata-kata itu akan mencerminkan kondisi hati orang yang menuliskan atau mengatakan. Barang siapa yang mengatakannya atau menuliskannya dengan ketulusan hati, kata-kata itu sendiri pun akan mentransfer energi positif persis seperti hati orang itu kepada kita. Makanya mungkin ingat ya, mungkin yang sekarang udah punya istri atau punya suami ini, atau udah punya kekasih yang dikit lagi mau dinikahi. Pernah nggak sih kalian mungkin kirim-kiriman surat-surat di SMS atau di WhatsApp gitu? Kata-kata romantis pernah ya? Pernah dapat dari pasangan kata-kata romantis? Nah, kenapa sih kok kata-kata romantis tuh enak gitu untuk dibaca? Bener, karena yang nulis itu adalah orang yang sayang sama kamu. Coba, bayangin kalau yang nulis kata-kata itu orang yang benci sama kamu, tapi terpaksa nulis. Apakah sama efeknya? Pasti beda. Berbeda. Nah, dari sini saya ingin ngasih tahu sama kamu. Dengerin baik-baik. Apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu tuliskan, itu tidak penting. Saya ulangi, ini daging nih ya. Apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu tuliskan, itu tidak penting. Loh, maksudnya gimana?
Bukan tulisanmu, bukan kata-katamu yang penting. Yang penting adalah, dengarkan, seberapa tulusnya kamu ketika kamu menuliskan kalimat-kalimat itu, seberapa tulusnya hati kita ketika kita mengatakan kalimat-kalimat positif tadi. Bahkan saya pernah belajar nih sama guru agama saya. Guru agama saya bilang gini, doa yang paling mustajab atau paling cepat dikabulkan sama Tuhan adalah doa dari orang-orang yang berdoa secara tulus. Pernah nggak dengar seperti itu dari pemuka agama kamu atau guru agama kamu? Iya kan? Dari situ kita udah pernah belajar sebenarnya dari dulu bahwa iya mas, benar loh ini. Doa-doa yang paling cepat terkabul atau paling mustajab adalah doa yang diutarakan sama orang yang tulus ketika mendoakannya. Nah dari sini kita udah belajar teman-teman. Ini emas banget. Bahwa hey, kamu gak usah takut kalau kamu gak pandai merangkai kata. Gak usah takut kamu gak pandai nulis. Yang harus kamu takutkan adalah apakah setiap kali saya berkata positif, terutama ketika berdoa, saya tulus atau berharap? Saya perhitungan atau tidak perhitungan? Itu dulu. Itu yang paling menjadi akar sebuah kekuatan kata-kata positif. Jelas sampai sini? Itu emasnya. Nah, sekarang, kalau kita udah paham bahwa kekuatan kata-kata itu berasal bukan dari kata-katanya doang, tapi justru dari hati yang mengucapkan atau menuliskannya, berarti sekarang kekuatan kata-kata kita udah tahu. Udah tahu cara maksimalinnya. Nah pertanyaannya adalah, gimana cara menggabungkannya dengan bersedekah atau berbagi? Caranya mudah. Ini nih, ini bisa kamu praktekin ya. Jadi mulai sekarang, taruh di otak kita, taruh di kepala kamu. Katakan dengan sebuah kata yang tegas di batin kamu. Katakan begini aja. Saya berbagi. Saya tulus. Saya berdoa. Saya tulus. Saya mengucapkan kalimat positif sama orang. Saya tulus. Saya menolong orang. Saya tulus. Saya ulangi ya. Tolong kamu simak baik-baik kalimat ini. Nanti saya jelaskan ini emasnya bukan main di kalimat. Saya ulangi nih, dengerin, disimak ya. Penting banget setiap orang mengingat kalimat emas ini. Saya berbagi. Saya tulus. Saya berdoa. Saya tulus. Saya menolong orang. Saya tulus. Saya mengucapkan terima kasih. Saya tulus. Coba, sekarang deh. Kamu baru denger gini aja. Bahkan baru kamu resapi nih perkataan kalimat saya tadi di hati kamu. Enak ya rasanya ya? Kok bisa ya mas enak? Kok bisa ya mas? Padahal saya tuh baru meresapi doang. Saya gak mengatakan itu mas. Tapi kok enak ya? Jawabannya kenapa? Ya karena memang itu fitrahnya manusia kepada Tuhannya. Kita itu dasarnya, alaminya akan powerful dalam melakukan apapun kalau kita betul, tulus. Itulah sebabnya kita punya penyanyi namanya Tulus. Kenapa? Karena orang tuanya tahu anak saya bakal sukses, kuncinya cuma satu, kalau hatinya tulus. Ya udah saya kasih nama anak saya Tulus aja. Itu tuh alasan orang tuanya deh. Saya yakin orang tuanya itu pinter, tahu landasan hidup itu cuma butuh satu, ketulusan. Nah sekarang coba, mulai sekarang, tolong kamu simak perkataan saya yang tadi berulang kali, sambil kamu ingat perkataan saya ini baik-baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu, biarkan itu berlalu ya. Saya ulangi. Saya tahu dalam hidup kamu lagi ada masalah nih. Mungkin beberapa kali sedang ada problem, saya tahu. Bisa jadi itu maaf ya karena kesalahan kita sendiri yang belum ada ilmunya. Apalagi soal hal ini nih, baru saya mungkin yang seizin Tuhan mengajarkan kepada kamu. Nah udah deh, udah gak usah kamu menyalahkan dirimu lagi ya. Yang berlalu, udah biarkan berlalu. Kita semua adalah orang yang butuh belajar, bener gak? Dan belajar itu kan justru harus banyak salah dong. Nah sekarang, daripada kamu memikirkan kenapa saya dulu begini, kenapa saya dulu melakukan itu, mau nggak saya kasih obatnya yang bisa kamu lakukan untuk menguji materi ini? Mau ya? Sekarang ayo,
kamu coba lihat di sekitar kamu. Lihat di kiri kanan. Ada nggak orang-orang yang membutuhkan bantuan kamu? Ketika diri kamu menemukan objek sedekah, boleh dari aplikasi, boleh dari orang-orang di sekitar kamu, boleh saudaramu, boleh hewan-hewan yang kelaparan atau kehausan, boleh. Di mana ada berbagi, di situ sedekah namanya. Cari objek sedekah. Kemudian, nah ini menarik nih. Sebelum kamu berbagi kepada dia atau kepada mereka, kamu pandangi dulu tuh yang ingin kamu bagikan. Misalnya kamu pengen ngasih duit kepada orang, pandangi dulu uang kamu. Atau kalau kamu mungkin lewat aplikasi gitu bersedekahnya, pandangi dulu deh foto objek yang pengen kamu tolong orangnya. Sambil kamu pandangi, kamu katakan dengan suara yang keras, yang terdengar telingamu sendiri. Katakan begini, saya berbagi, saya tulus. Saya berbagi, saya tulus. Saya berbagi, saya tulus. Katakan itu 3 kali. Habis itu baru kamu kasih tuh apa yang bisa kamu kasih. Lihat deh rasanya, enak gak? Coba praktekin, makanya saya bilang ini harus dipraktekin ya. Boleh deh, kamu coba biar gampang dipraktekinnya sekarang. Coba kasih sedekah lewat aplikasi. Aplikasi macam-macam ya. Ada Kitabisa, ada mungkin ACT, apapun pilihan kamu, silahkan. Kemudian kamu ketika mau sedekah, kamu lihat dulu fotonya dari objek yang ingin kamu sedekahkan. Sambil kamu lihat, kamu ucapkan dengan suara yang terdengar telingamu sendiri ya. Kamu katakan begini aja. Saya niat berbagi, saya tulus. Saya mau berbagi, saya tulus. Saya mau menolong, saya tulus. Habis itu baru kamu sedekah. Rasanya tuh enak teman-teman. Rasanya tuh kayak betul-betul plong gitu. Beban dalam diri kita mungkin ada, tapi berkurang rasanya. Walaupun masalah kita tetap ada, tapi itu nggak kerasa seberat tadi. Inilah kehebatannya materi ini. Ya, ketika kita bisa menggabungkan kekuatan kata-kata dengan sedekah, inilah efek yang kamu cari. Itu yang membuat dirimu, seizin Tuhan, insya Allah akan jauh lebih baik lagi ke depannya. Itu pasti. Jelas ya? Nah, jadi saya pengen siapapun kamu yang pernah ngerasa protes terus gitu ya, kenapa kok saya sedekah malah sakit, kenapa kok saya sedekah malah susah terus. Di mana ada protes, di situ kamu tidak ada ketulusan. Yang harus kamu perbaiki adalah seberapa tulusnya kamu dalam bersedekah. Karena ketulusan itu sekali lagi adalah akar dari semua kebaikan, bener nggak? Sekarang bayangin kalau semua orang perhitungan sama kita nggak bisa hidup. Justru kita bisa hidup itu karena ada ketulusan orang di sekitar kita. Nah sekarang kenapa sih? Kenapa kita nggak bisa nangkep itu dan berusaha jadi orang yang tulus? Ya, ayo kalau kamu sahabat saya di Pagar Kehidupan, praktekin materi ini. Seizin Tuhan ini bisa lo menolong kamu. Dan satu lagi, saya pengen kamu tolong lihat di bawah tuh. Nah di bawah video ini ada yang namanya link untuk berbagi. Klik tombol bagikan atau share, bagikan ya video ini. Karena saya yakin loh, banyak orang yang ketolong dengan adanya video ini. Dan kalau kamu menolong mereka, wah, itu berkahnya luar biasa bagi kamu ya. Bagikan video ini dengan klik tombol bagikan. Dan ingat, apapun yang saya berikan ini datang kepada kamu seizin Tuhan. Gak ada yang kebetulan tuh. Tidak ada yang kebetulan. Jadi tolong, petunjuk Tuhan melalui saya di video ini dipraktekin ya. Didengarkan berulang kali, tapi jangan lupa dipraktekin. Ini emas buat hidup kamu. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.